Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Apa kabar adik-adikku hari ini? Siap, baik. Wah, sepertinya adik-adik ini kurang semangat. Biar lebih semangat, ketika kakak bertanya apa kabar, adik-adik semuanya termasuk yang di rumah jawab dengan Alhamdulillah luar biasa. Kakak ulangi ya. Apa kabar adik-adikku? Alhamdulillah luar biasa. Wah, ini baru semangat. Baiklah, sebelum kita memulai latihan hari ini, mari kita mendoakan orang tua kita terlebih dahulu sebagai perwujudan bahwasanya anak-anak Pramuka adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbih firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Amin. Materi hari ini adalah mengenai peta lapangan. Kakak akan menjelaskan cara mudah untuk menguasai peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan suatu lokasi, tempat, atau lapangan dengan menggunakan skala tertentu. Adik-adikku, untuk membuat peta lapangan kita membutuhkan berbagai peralatan. Ada penggaris, ada pensil atau ballpoint. Kita juga menggunakan penggaris busur, penggaris panjang. Kita membutuhkan kompas, kertas, alat tulis lainnya, dan juga meja kerja untuk memudahkan kita dalam membuat peta lapangan. Baiklah, setelah kalian mengetahui pengertian dan juga peralatan yang dibutuhkan, sekarang kita akan belajar di alam terbuka. Kakak akan beri tantangan kalian untuk belajar peta lapangan. Jika kalian menguasai dengan baik, kakak akan memberikan reward untuk kalian semuanya. Bersiap menuju zona latihan. Siap. Langkah pertama, amati medan pembuatan peta lapangan. Ada beberapa titik yang akan kita ukur ataupun kita bidik untuk membuat peta lapangan. Misalkan ada titik A, B, C, D, E, dan A. Selanjutnya kita ukur dari arah paling utara, kita namakan sebagai titik A. Nanti kita ukur searah dengan jarum jam menuju ke titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik A. Kali ini kita menggunakan teknik all spot, di mana semua titik akan kita jelajahi. Langkah kedua, ukur sudut kompas. Kita menerapkan dua anak, di mana anak pertama berperan sebagai checkpoint dan anak kedua berperan sebagai back azimuth atau sasaran balik, berfungsi untuk mengecek apakah bidikan kita tepat atau tidak. Kita gunakan rumus back azimuth atau rumus sasaran balik, di mana rumusnya adalah jika checkpoint lebih besar dari 180 derajat, maka back azimuth sama dengan checkpoint dikurangi 180 derajat. Sedangkan jika checkpoint kurang dari 180 derajat, maka back azimuthnya adalah checkpoint ditambah 180 derajat. Sebagai contoh, jika checkpointnya adalah 120 derajat, maka back azimuthnya sama dengan 180 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 300 derajat. Selanjutnya, jika kita sudah tahu checkpoint dari titik A ke B, maka kita lanjutkan langkah serupa dari B ke C, C ke D, D ke E, dan terakhir adalah E ke A. Maka kita akan mendapatkan semua sudut dari A sampai E. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu mengukur jarak. Untuk mengukur jarak, kita bisa menggunakan berbagai peralatan, tapi di sini kita akan menggunakan tongkat pramuka. Untuk mengukur jarak, kita mempunyai pedoman penggunaan skala, karena nantinya dari jarak sebenarnya perlu kita ganti menjadi jarak di peta dengan menggunakan rumus skala, di mana skala adalah jarak sebenarnya dibagi jarak di peta. Pada penggunaan peta lapangan, untuk menentukan jarak di peta, maka rumusnya adalah jarak sebenarnya dibagi skala. Selanjutnya, kita mengukur jarak dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan terakhir adalah E ke A, hingga semua jarak sudah kita dapatkan datanya.
Adik-adikku, langkah keempat adalah membuat gambar laporan. Dari data yang sudah kita dapatkan mengenai checkpoint dan jarak, maka langkah pertama adalah kita buat garis lurus ke utara, kita namakan sebagai titik A. Jarak AB 5 cm dan checkpoint adalah 120 derajat. Maka kita ambil penggaris busur, checkpointnya 120 derajat, kita tandai di titik 120 derajat. Selanjutnya, kita buat jarak. Karena jarak dari A ke B adalah 5 cm, maka kita gunakan penggaris, kita buat jarak sepanjang 5 cm. Lalu, kita namakan titik B, kita tarik lurus garis ke utara. Selanjutnya, jarak dari B ke C adalah 8 cm, dan checkpointnya adalah 200 derajat. Maka, kita buat checkpoint 200 derajat, kita tandai, dan kita garis sepanjang 8 cm. Ulangi langkah tersebut hingga kita akan mendapatkan data dari C ke B, D ke E, hingga akhirnya terakhir adalah E ke A. Saat pengambilan data, kita bisa mengecek untuk pembuatan laporannya jika derajat E ke A dan E ke A untuk jaraknya sama antara data yang kita dapat dengan di gambarnya, maka kita anggap pengukuran derajat dan jarak kita tepat. Di sini kita bisa melihat jarak dari E ke A adalah 7,13 dan checkpointnya adalah 70,2 derajat. Maka pengukuran derajat dan jarak yang kita lakukan mendapatkan ketepatan yang cukup bagus. Selanjutnya, kita akan mendapatkan hasil seperti ini, lalu kita pindahkan atau salinkan ke format laporan. Adik-adikku, langkah selanjutnya, langkah kelima adalah melengkapi format laporan. Tadi kita sudah mendapatkan gambar peta lapangannya, sekarang kita masukkan ke dalam format laporan. Adik-adik bisa menggunakan format apa saja, tapi kali ini kita menggunakan format landscape. Sebenarnya bisa kita gunakan format potret ataupun yang lainnya. Di atas kita beri judul peta lapangan. Di sebelah kanan atas kita gambarkan untuk arah utara peta menunjuk ke arah atas. Di sebelah kiri bawah kita tuliskan skala 1:500 yang tadi sudah kita sepakati. Selanjutnya ada 3 keterangan meliputi keterangan identitas, keterangan keadaan, dan keterangan gambar. Untuk keterangan identitas diisi dengan nomor peserta, nama regu, gugus depan, pangkalan, kuaran, kuarjab, atau bisa juga kita tambahkan kuarda jika kita mengikuti lomba di tingkat nasional. Selanjutnya, keterangan keadaan meliputi hari, tanggal, Jumat, misalkan 25 Juni 2021, waktu diisi dengan waktu pembuatan peta lapangan, tempat juga diisi dengan tempat pembuatan peta lapangan, cuaca diisi dengan cuaca pada saat pembuatan lapangan, bisa juga diisi dengan cerah, mendung, ataupun berawan. Arah angin kita gunakan, arah angin yang berhembus pada saat kita membuat peta lapangan. Skala kita masukkan kembali 1:500. Selanjutnya adalah keterangan yang ketiga, yaitu keterangan gambar. Di keterangan gambar, kita tuliskan kembali sudut AB, BC, CD, DE, EA, dan juga jarak dari AB, BC, CD, DE, dan EA. Kita tuliskan jarak sebenarnya karena ini menjelaskan bahwasanya gambar peta lapangannya, sudut dan jaraknya sesuai dengan yang tertulis di keterangan. Oke, adik-adikku semuanya, selamat kepada kalian semuanya karena sudah menguasai materi peta lapangan dengan baik. Sebagai hadiahnya, kakak akan meloloskan ke kalian semuanya untuk uji SKU terap poin 24. Semoga bermanfaat materi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.